Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas A02 dengan tema persyaratan uji analisis akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Wafika Azizah, Putri Rahmatika, Sumiati, dan Ripka Raya Bangun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis sistem parametrik. Uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Penggunaan grafik distribusi merupakan cara yang paling gampang dan sederhana. Cara ini dilakukan karena bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal, di mana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng atau bentuk gunung. Sedangkan analisis statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan menggunakan indikator keruncingan dan kemencengan. Terdapat dua cara untuk menentukan apakah data di atas tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dua cara pengujian normalitas data tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kertas probabilitas normal. Apabila dari penelitian sudah terkumpul data yang lengkap, maka untuk pengujian normalitas dilalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan batas nyata tiap-tiap kelas interval. Yang ketiga, mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif relatif dalam persen. Yang keempat, dengan skala sumbu mendatar dan sumbu menegak, menggambarkan grafik dengan data yang ada pada kertas probabilitas normal. Yang kelima, dengan angka-angka yang ada pada tabel distribusi diletakkan titik-titik frekuensi kumulatif relatif pada kertas probabilitas yang telah disediakan pada buku-buku statistik. Jika letak titik-titik berada pada garis lurus atau hampir lurus, maka dapat disimpulkan dua hal, yaitu mengenai data itu sendiri, dikatakan bahwa data itu terdistribusi normal atau hampir normal, atau dapat didekati oleh distribusi normal. Yang kedua, mengenai populasi dari mana data sampel diambil, dikatakan bahwa populasi dari mana data sampel itu diambil ternyata berdistribusi normal atau hampir berdistribusi normal, atau dapat didekati oleh distribusi normal. Jika titik-titik yang diletakkan tidak menunjukkan terletak pada garis lurus, maka dapat disimpulkan bahwa data atau sampel yang diambil tidak berasal dari populasi yang normal. Baik, cara yang kedua ada uji Chi kuadrat. Menurut Profesor Dr. Sugiono, dalam buku Statistika untuk Penelitian, salah satu uji normalitas data yaitu uji Chi kuadrat, yaitu merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang berbentuk dari data yang telah terkumpul, atau B, dengan kurva normal buku atau standar A. Jika membandingkan antara B atau A, bila B tidak berbeda dengan signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. HO, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HI, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Grafik distribusi Chi kuadrat umumnya merupakan kurva positif, yaitu miring ke kanan. Kemiringan ini makin berkurang jika derajat kebebasan DK makin besar. Baiklah, jadi di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Wafika. Nah, yang selanjutnya yaitu materi mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel
memiliki varian yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varian yang sama besar dinamakan populasi dengan varian yang homogen. Sedangkan populasi-populasi dengan varian yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varian yang heterogen. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, penyebaran yang kurang baik, bahan yang sulit untuk homogen atau alat untuk uji homogenitas rusak. Apalagi sampel uji tidak homogen, maka sampel tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali, mulai dari proses sampling sampai penyebaran. Bahkan bila memungkinkan harus diulangi sehingga mendapatkan sampel uji yang homogen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah uji homogenitas, yaitu dengan SPSS. Sebagai contoh, kita akan melakukan uji homogenitas terhadap data hasil penelitian yang terdiri atas variabel motivasi belajar dan prestasi belajar, yang dimana motivasi belajar merupakan variabel bebas X dan prestasi belajar sebagai variabel tabel Y. Adapun data dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di samping saya. Nah, di mana ada angka-angka nilai dari motivasi belajar dan prestasi belajar dari nomor 1 sampai 15. Tahapan yang selanjutnya yaitu untuk membuktikan apakah dua kelompok data tersebut mempunyai variansi yang sama atau homogen, maka dapat dilakukan uji statistik menggunakan SPSS sebagai berikut. Nah, terlihat pada tabel di samping. Nah, kemudian yang pertama yaitu entry data ke dalam program SPSS sebagaimana terlihat pada gambar. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu terlihat pada gambar di samping. Di menu analis, kemudian pilih compare mean dan klik pada one way ANOVA. Nah, seperti pada gambar tampilan di samping. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar keterangannya bahwa setelah kita mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya, maka akan muncul tampilan yang seperti di gambar ini. Selanjutnya, dikatakan di sini untuk memasukkan variabel terikat Y, yaitu prestasi belajar, ke dalam kotak dependent list, dan masukkan variabel bebas X, yaitu motivasi belajar, ke dalam kotak faktor, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini. Di slide ini dikatakan untuk mengklik pada menu option dan beri tanda centang pada pilihan homogeneity of variance test, dan kemudian kita klik continue seperti gambar di sini. Lalu di slide ini kita dikatakan untuk mengklik OK, dan maka akan kita lihat hasilnya. Hasilnya tampak seperti gambar berikut. Baik, dalam interpretasi hasil atau menarik kesimpulan, kita melihat berdasarkan output SPSS yang sebelum-sebelumnya, didapatkan hasil sig p-value-nya sama dengan 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa nilai P lebih besar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian dari data tersebut adalah sama.
atau dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji linearitas. Jadi, uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dipilih dapat digunakan atau tidak. Apabila dari hasil uji linearitas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linear, maka data penelitian dapat digunakan dengan metode-metode yang ditentukan. Demikian juga sebaliknya, apabila ternyata tidak linear, maka distribusi data harus dianalisis dengan metode lain. Uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Selanjutnya ada jenis prosedur uji linearitas. Secara umum, uji linearitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu berupa prosedur analisis melalui grafik dan melalui uji statistika, dan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada scatter plot. Scatter berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Kemudian yang kedua adalah analisis grafik residual. Analisis residual digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui grafik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, metode estimasi kurva. Hubungan antara dua variabel terdiri dari berbagai pola atau model hubungan. Ada yang linear atau orde 1, kemudian kuadrat atau orde 2, ataupun kuartik, yaitu orde ke n. Untuk melihat hubungan antara variabel yang diuji mengikuti model yang dekat dengan hasil dari data yang dipakai atau yang akan diujikan. Kecenderungan dari model data tersebut akan menunjukkan bentuk hubungan dari model yang dipakai. Selanjutnya yang keempat yaitu perbandingan eta dan R kuadrat. Eta rasio kolerasi. Eta adalah koefisien asosiasi non-linear untuk hubungan linear. Eta sama dengan koefisien korelasi atau R person. Untuk hubungan non-linear itu lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R adalah ukuran tingkat hubungan non-linear. Eta dibahas dalam bagian terpisah pada asosiasi. Yang kelima yaitu uji linearitas dari ANOVA. Perhitungan nilai F untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear dan non-linear. Jika signifikan, nilai F komponen non-linear adalah di bawah titik kritis dengan titik kritis 0,05 atau misalnya P kurang dari 0,05. Sehingga hubungan yang teridentifikasi adalah non-linear. Selanjutnya ada dua cara pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Yang pertama yaitu dua variabel tersebut dikatakan linear apabila signifikansi lebih dari 0,05 sehingga pengambilan keputusan berupa terdapat hubungan yang linear. Sedangkan jika signifikansi di bawah 0,05 maka pengambilan keputusan berupa tidak terdapat hubungan yang linear dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya yang kedua atau cara yang kedua yaitu melihat nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya berupa tidak terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Sedangkan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kesimpulannya berupa terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut.